Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita hari Selasa, tanggal 17 Juni, di mana berjudul Menyembah Patung Lagi. Pasti saudara penasaran apa yang menjadi hal yang menarik di pelajaran hari ini. Namun sebelum kita mempelajari akan firman Tuhan, saya mengundang kita bersatu dalam doa. Kami datang kembali kepada Tuhan, ke hadirat Tuhan, dengan merendahkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendapatkan tuntunan Roh Kudus dalam hal memahami pelajaran akan firman Tuhan. Bapa, urapi kami, berkati kami, terkhusus hamba yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya firman ini boleh keluar dari mulut hamba sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Menyembah patung lagi. Kira-kira yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini adalah kenapa ada kata lagi? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, di pelajaran 1 minggu ini kita akan membahas mengenai peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kenapa peristiwa ini sering kali diulang? Ya, mungkin sebagian dari kita ada yang sudah khatam tentang peristiwa ini, yang dimana ketiga pemuda dipaksa untuk menyembah patung Nebukadnezar. Dan seperti yang sudah kita ketahui, peristiwa ini atau cerita ini memiliki ending atau berakhir dengan luar biasa. Nah, jadi di pelajaran hari ini kita berfokus tentang kitab Daniel 3 dan Wahyu, ya. Yang dimana apa yang diajarkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan dengan alasan yang baik, karena Daniel 3 dengan perintah yang dapat menyebabkan hukuman mati untuk menyembah patung. Dan di dalam Daniel 3 ayat 15 itu mencerminkan apa yang Wahyu ajarkan tentang perintah, ya, yang dapat menyebabkan hukuman mati untuk menyembah patung lain. Di dalam Wahyu 13 ayat 15 mengatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, yang menjadi pertanyaannya pada saat ini adalah perbedaan apakah yang ada di sini yang membandingkan perintah Allah dengan perintah manusia. Mungkin saudara-saudara boleh membaca di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai 17, pasal ke-14 ayat 9 dan 11 dan juga 12, pasal yang ke-16 ayat yang kedua dan juga Wahyu 19 ayat 20 dan yang terakhir adalah Wahyu 20 ayat 4. Yang dimana peristiwa ini akan terulang kembali Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi peringatan bagi kita dan apa yang menjadi reminder bagi kita? Di sini dikatakan umat Tuhan dipanggil untuk menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, yaitu Sang Pencipta, berlawanan dengan binatang dan patungnya. Dan 3 laki-laki dari Ibrani ini, ya, menghadapi ancaman yang serupa, menolak untuk menyembah apapun selain Tuhan Pencipta yang sama. Nah, perlu kita ketahui, yang menjadi pengingat kita pada saat ini adalah di mana peristiwa itu akan terulang kembali Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Mungkin kita sudah melihat di mana perang antar negara yang mungkin pada saat ini sedang memanas ialah Iran sedang menyerang Israel, Rusia menyerang Ukraina,
dan banyak sekali negara-negara yang sedang berperang. Ini menandakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak akan lama lagi. Jadi di akhir zaman nanti kita akan memiliki dua pilihan. Kita akan menyembah patung atau menyembah tanda binatang, atau kita akan menyembah Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi kuasa binatang dan patung yang akan menuntut penyembahan global. Yang dimana di dalam tulisan The Great Controversy halaman 592 mengatakan, paksaan hati nurani adalah ciri khas kuasa yang melawan Allah. Di masa depan akan muncul kembali kuasa yang serupa, yang memaksakan penyembahan kepada patung binatang. Jadi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita adalah di mana kinilah saatnya kita menguatkan hubungan pribadi dengan Allah, ya, dan belajar berdiri teguh pada prinsip Tuhan sebelum badai ujian besar itu datang. Jikalau kita memiliki badai ujian yang mungkin badainya terlalu kecil atau mungkin masih kecil, kita mengeluh, perlu saatnya kita untuk boleh belajar tidak mengeluhkan apa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi. Penting bagi kita sebagai umat-umat pilihan Allah, khususnya sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7, memiliki prinsip iman yang kuat, jiwa yang berintegritas untuk bekal di akhir zaman nanti. Kita tidak tahu, ya, dan rencana-rencana atau badai ujian yang akan kita hadapi, kita tidak tahu apakah terjadi secara belak-belakan atau mungkin terjadi secara perlahan, halus. Karena setan juga bekerja, ya, setan bekerja untuk merebut kita dari Tuhan. Namun perlu bagi kita umat Tuhan juga ikut bekerja supaya kita boleh selalu dekat kepada Tuhan. Kiranya pelajaran pada hari ini boleh kembali mengingatkan kita jauh lebih dekat, lebih merefleksikan diri kita, dan boleh kita menjadi umat-umat yang penuh berkat dan kita bagikan berkat itu kepada lingkungan sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.